Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih yang semakin mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh, tidak sepuh, wabil khusus kepada ibu-ibu dan utamanya ketua jamaah apa ini? Majelis Ta'lim An-Nisa. Businten Bu? Bu umum yang di depan kita yang cantik salihah, Ibu tuan rumah Pak Wahyu dan Bu Wahyu yang kami hormati, yang begitu luar biasa beliau menyiapkan segala sesuatunya sampai semuanya ada. Begitu luar biasanya Pak Wahyu dengan keluarga antusias untuk menyambut kedatangan ibu-ibu semua. Mulai berapa hari yang lalu mungkin sudah berpikir bagaimana supaya acara ini meriah dan semua ibu-ibu betah dan kerasan dia bertahan di sini dan berharap mendapatkan banyak rezeki dari keberkahan Maulid Nabi ini. Dan kepada ibu-ibu jamaah apa itu? Hadroh apa namanya Bu? Mar'atus Sholihah. Mar'a itu apa mar'a itu? Perempuan as-sholihah yang sholihah. Jadi ibu yang sholihah, yang sholihah semuanya. Saya terenyuh karena Bu Syarokah jelas namanya, suaranya merdu dan makhrajnya luar biasa bagus. Kalau wajahnya nggak bisa ditanya, lebih cantik ya. Insya Allah luar biasa suaranya. Mudah-mudahan nanti bisa naik live TikTok, bisa viral di jagat maya. Tapi kayaknya ada yang nyuting ya. Nah, nanti dibuat apa YouTube atau apa sekarang kan zamannya TikTok. Nah, biar nanti viral sampai kebenaran di seantero dunia. Sekarang kan dunia sudah global, dimanapun bisa kita akses. Walaupun kita berada di sini, tapi seluruh masyarakat negeri dunia mendengar dan melihat suara kita di sini. Halo, suaranya terdengar di mana-mana. Ibu semuanya yang luar biasa. Saya cukup bangga tadi yang dikatakan Pak Bayu, bangga dan karena saya juga bagian dari warga RW 5. Saya tinggal di RT-nya Pak Bayu, Pak Wahyu di RT ini. Saya anggota RT beliau yang insya Allah selalu berupaya juga bagaimana RT 4 RW 5 ini juga semakin guyup, rukun dan semarak kegiatannya. Kemarin kegiatan Agustusan luar biasa yang sebelumnya tidak ada teras seperti ini, baru tahun ini ada terasnya. Ya, tepuk tangan dengan Pak RT kita. Perlu diapresiasi luar biasa. Bahkan sekarang ini baru kali ini semasa saya tinggal di sini ada pengajian yang luar biasa seperti ini.
Tepuk tangan lagi dengan PRT-nya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, rezekinya berkah, keluarganya bahagia, anak-anaknya jadi anak yang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu hal yang kita apresiasi dari peringatan ini adalah kepesertaan ibu-ibu yang luar biasa. Kalau tidak karena jasa Rasulullah SAW, ibu-ibu dulu hanya berada di kasur, sumur, dapur, segitiga. Kalau tidak kasur, ya sumur, ya dapur. Itu saja mulek. Kalau tidak di kasur, menemani suami, ya, atau di dapur masakan keluarga, atau di sumur, apa di sumur itu? Nyuci baju, umbah-umbah itu terus. Kenapa? Dulu karena Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah itu? Zaman kebodohan. Masyarakatnya dari sisi ekonominya maju, dari sisi peradabannya maju, tapi dari moral dan akhlaknya amat sangat bobrok. Tidak bobrok gimana? Ya. Ketika punya anak yang bayi, kalau bayi perempuan, diapakan? Dibunuh hidup-hidup. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, peradaban yang amat sangat hina. Kenapa? Karena melahirkan, gimana ibu merasakan melahirkan, lahir dalam keadaan kita yang jadi ibu ya, saya nggak pernah lahir mama, nggak pernah ya, nggak pernah mengandung apalagi melahirkan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu ketika mengandung susah di atas susah, payah di atas payah. Taruhannya apa Pak? Nyawa. Kalau tidak hidup ya mesti dua. Kalau nggak urip ya mati. Ya, ternyata ada orang yang ibunya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia dua-duanya. Ada yang ibunya sehat, anaknya meninggal. Ada yang anaknya sehat, ibunya meninggal. Seperti itu. Itulah kemudian ketika lahir lalu dibunuh hidup-hidup. Masya Allah, ini sesuatu yang amat sangat keji dan hina. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, martabat perempuan an-nisa'u imadul bilang. Perempuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiangnya agama, apalagi ini Majelis Taklim An-Nisa. Luar biasa. Tepuk tangan Majelis Taklim An-Nisa. Dengan perempuan, maka derajat martabat negara bangsa kita menjadi tegak dan jauh. Sampai kemudian kita iri. Sekarang itu loh yang nyalonkan gubernur siapa? Kabeh wedok, sing lanang nang ndi? Kok kalah kalau sing wedok? Ya. Bu Khofifah perempuan, sinten malih? Bu Risma perempuan, sinten malih? Bu Lulu perempuan. Harus dikenal semua ya. Ya. Jadi calon gubernurnya perempuan, sing dampingi sing lanang, kebalik sekarang. Luar biasa perempuan ini, luar biasa. Ya, gimana? Emansipasi wanita. Betul. Dengan adanya Rasulullah SAW, Islam menghargai emansipasi wanita. Harkat martabat wanita dijunjung tinggi. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang paling dihormati dalam hidup kalian? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Berapa kali? Baru kemudian siapa lagi? Bapakmu. Ibu yang telu, bapak es pindah. Terus Pak Wahyu gak usah iri. Nek ibu anak-anak iku waraket karo dia. Gak usah iri, anjen ngono, anjen ngoten. Kula nggih ngoten, coba kula niku gangsal sosane. Gangsal kabeh akrab karo ibuke, padahal senengi terus. Kula niku kurang napa suwah bare luar biasa kula niki. Tapi yo bareng disenani ibuke niku balik nglakot ibuke meneh. Nggih ta nggih. Seperti itu. Ya.
Maka luar biasa dengan kehadiran Rasulullah, Allah mengangkat derajat kaum perempuan. Tidak seperti dulu sumur kasur dapur hanya dibuat memuas hawa nafsu laki-laki hidup. Oh, hidup laki-laki yang seperti itu, hanya seperti itu. Sehingga kita bersyukur dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Kita kalau punya ayah, punya ibu yang kita hormati, kita muliakan dulu siapa? Ibu kita 3 kali sampai al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nek kepengen lebih swarga, muliakan orang tua, terutama ibu. Kalau ceritane wong melarat, wong sengsara, nek mulyane ibu, njaluk ibu apa itu rutono, insyaallah urip mulya donya akhirat. Ibu luar biasa. Kita punya ibu, insya Allah mulia dunia, mulia akhirat. Makanya ibu-ibu harus bangga dan senang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu walaupun sudah tua terasa masih cantik-cantik, masya Allah. Kalau ibu-ibu seperti ini, insya Allah semua calon surga, calon penduduk surga nanti bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tergabung dalam majelis ta'lim An-Nisa ini benar-benar mulia dunia akhirat. Sampai kemudian di Al-Quran itu ada surat khusus, namanya surat apa Bu? Surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal, gak ono. Jadi kau usah iri sing lanang, kalau surat lanang gak ono, sing ono surat wedok. An-Nisa itu perempuan. An-Nisa itu perempuan, sehingga luar biasa. Islam memuliakan kaum perempuan sehingga derajatnya ini dibandingkan dengan laki-laki lebih mulia, karena tugas ibu lebih berat daripada laki-laki. Nggih ta lurus lagi. Nggih mulai bangun tidur wis napa Bu eker-eker dapur, masak, bapak elar-elar tasik kleker turu film, nggih tasik ngoro. Ibu wis tangi dhisik nyiapne sarapan. Ya, Masya Allah. Sampai tidur lagi gak bakalan turu nih anaknya gak turu sik kabeh. Gitu gitu. Nggih, ngoten Masya Allah. Kula nggih iri kali ibu ya. Lapon dhisik gak dadi wong dadi perempuan gitu. Tetapi laki-laki juga mulia. Bukan berarti kalau yang perempuan dimuliakan Allah, laki-laki tidak mulia. Bahkan kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu jadi qawwam, pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan. Tugasnya laki-laki memimpin perempuannya agar menjadi perempuan yang solihah. Agar perempuannya ini solihah. Nek sing wedok solihah, insyaallah anak-anake dadi solih. Sehingga tugas laki-laki memimpin. Nek tugas sing wedok niku cuma telu. Ketika memimpin, semua tugas peranan itu dilimpahkan kepada laki-laki. Sakjane lho Bu, Pak. Sing napa tugase umba-umba niku lanang kok wedok? Sing tugas nyuci perempuan, sing tugas masak mesti tugas cuma telu. Siji salat, loro poso, telu taat karo suami. Napa wau? Siji salat, loro poso Ramadan, telu taat karo suami. Krono wajib taat karo suami, dekengen umba-umba ya umba-umba nurut, dekengen masak ya nurut, dekengen belanja ya nurut. Nggih.
Pembantah. Nek bantah cilaka. Sing nyambut damel sinten? Suami. Berarti semua punya peran penting. Ya, laki perempuan itu mitra keluarga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau dulu tidak. Dulu perempuan itu hina hanya untuk memuas nafsu. Karena itu kita ini sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tuba liman aroni wa amanati." Summa tuba liman amanati walam yaroni. Kan Nabi dawuh ngaten. Amat sangat beruntung, bejo tenan wong sing nate ningali aku, urip bareng karo aku, lan iman karo aku. Sinten sing iman karo Kanjeng Nabi wekdal gesang karo Kanjeng Nabi? Sahabate Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sinten malih? Garwane Siti Khadijah, Siti Aisyah, putrane Siti Fatimah, cucune Hasan Husain, dan semua sahabat-sahabat yang lain ketika beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia orang yang beruntung. Tapi yang tidak beriman walaupun hidup bersama Rasulullah pasti akan celaka. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Orang-orang kafir Quraisy walaupun bersama Rasulullah tapi tidak beriman, dia menjadi orang yang celaka. Tapi kata Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah menyebut 3 kali, summa tuba, beruntung orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Jenengan nate ini ngersani Kanjeng Nabi, nate ini pireng suwantene Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mendengar apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita semua beriman kepada beliau, bahkan senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Masya Allah, jauh tenang kita urip di akhir zaman, tasik percaya kalau Kanjeng Nabi. Padahal ini Abu Jahal, Abu Lahab ningali Kanjeng Nabi, tapi gak iman karo Kanjeng Nabi. Kita beruntung sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di akhir zaman yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Habibi
Ya Habib ya Muhammad ya Kanjeng Nabi itu orang yang mulianya luar biasa. Kemuliaannya itu melebihi kemuliaan para nabi dan para rasul yang sudah ada. Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Bahkan nanti di akhirat, nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat bukanlah Nabi Adam, bukanlah Nabi Nuh, bukanlah Nabi Ibrahim, bukanlah Nabi Musa, bukan pula Nabi Isa, tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak membaca sholawat bisa ada jaminan nanti di akhirat dapat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mulia itu karena 3 sebab minimal. Pertama, karena nama beliau yang luar biasa. Nabi Muhammad niku tenggene Quran jarang disebut. Jarang disebut, beda dengan Nabi Musa yang banyak sekali disebut. Banyak pula Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyebutannya tidak langsung menyebut Muhammad, bukan. Nek nabi-nabi lintun Nabi Muhammad itu kan nyebutnya ya Adam uskun, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Harun. Disebut namanya langsung, boten pakai inisial boten, tetapi langsung disebut namanya. Kalau bapak ibu semua, ibu menawi dipun timbali yogane nimbali nopo ibu nate boten ditimbali langsung nami jenengan, nami jenengan sinten? Iya, napa yogane bos omo nate boten sopan, boten sopan. Wong anake nyebut manggil bapak ibu langsung disebut namanya, boten sopan. Beda dengan kita kalau menyebut orang itu dengan gelarnya, dengan yang disandangnya, ibu, ayah, apalagi umi, papa, mama, gitu ya. Apa malah? Mimi. Iya, kita kan tersipu-sipu, kita disebut seperti itu. Iya. Napa? Mama Tengkundi. Ya. Mama tandur. Pantes mboten. Mboten pantes wong sebutane mama kok nang sawah tandur. Sing pantes mama di mana? Mama pergi ke kantor. Mama shopping itu pantes. Jadi kenapa Rasulullah mulia? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan tidak menyebut namanya langsung, tetapi yang disebut napa? Jenengan menawi salat tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, selamat salam kepada engkau Rasulullah, ayyuhan nabi, hai nabiku, wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebut nabi, bukan disebut Muhammad, bukan assalamu alayka
Ayuhan Muhammad buatan, tapi ayuhan Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan salawat kepada Nabi. Ini kemuliaan. Wong Allah mau salawat, malaikat juga mau salawat. Saking muliane Allah Subhanahu wa taala, mboten nate Allah niku membaca salawat kepada Nabi Adam, kecuali membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat ikut membaca salawat. Maka kita yang sebagai umat Rasulullah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa mendawamkan, membiasakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya menjadi bahagia dan insya Allah dijamin tidak akan pernah merasakan kefakiran. Jenengan mau salawat Jibril niku wau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, jenengan maos ping 1000 bendina. Ping pinten? Ping 1000 ngangge napa? Tasbih saged, ngangge hitungan tasbih yang pakai digital saged. Enggak ada sedaya mboten. Nah, semua ibu wajib punya tasbih. Nek mboten tasbih sing bunter-bunter niku isine 100. Napa kok isine 100? Ben gampang lho nyenengan ngitung. Nek isine 87 repot nggih. 100 nggih. Terus nganggo digital nggih saged, nganggur digitalan niku jenengan saged pelan-pelan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ping 1000 dengan wasilah membaca salawat, minta berdoa kepada Allah, hajat jenengan nopo. Kepingin hajat anake berhasil dalam ujian, sukses dalam mencari karir, insya Allah dengan wasilah salawat semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan gak ada sakit, loroh nopo sing sekiranya angel ditambani, mau salawat diniati mados syafaat kanjeng Nabi dengan niat berdoa kepada Allah dengan hajat apapun, Allah insya Allah akan kabulkan. Jenengan buatan gak ada yotro benjing mancine apa? Bayar cicilan gitu. Cicilannya kata gitu. Seakan cicilannya kata gitu. Hidup bahagia ketika tidak punya hutang. Pun biasa akan ini gak hutang gak semangat gitu. Ketika jenengan kepingin untuk minta kepada Allah dan Allah kabulkan hajat jenengan, minta rezeki yang berkah. Ketika punya hajat apapun, wasilah membaca sholawat, insya Allah Allah akan kabul. Insya Allah anak waken mangan nakal uangnya tuturane angel kandhanane wis disalawati ae nyuwun Allah Subhanahu wa taala, insya Allah atine luluh, atine kadang, atine jembar, akhirnya dipun paring hidayah kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak membaca salawat, insya Allah hidup kita berkah. Jangan tinggalkan selalu membaca salawat. Sampai kemudian bacaan salawat itu menjadi bagian dari rukunnya sholat. Nek sholat gak maca salawat, sholat batal. Ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat sebanyak mungkin. Ketika di akhirat kelak, ketika orang lagi mencari pertolongan, kita akan digiring oleh para malaikat, dihantarkan kepada Rasulullah SAW di pintunya surga, dijemput Rasulullah SAW. Ya ummati, diajak bareng-bareng ke surga, insya Allah. Rasulullah mulia, ya karena namanya sepanjang sejarah tidak ada di Jazirah Arab itu orang yang bernama Muhammad. Apa artinya Muhammad itu? Orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Namanya Muhammad. Maka nama Muhammad adalah nama yang fenomenal pada saat itu. Tidak ada yang bersejarah
di Jazirah Arab yang namanya itu Muhammad atau Ahmad, sehingga namanya saja mulia, apalagi akhlak dan perilakunya lebih mulia lagi. Pertama karena namanya, sehingga nama Rasulullah SAW sudah ada sebelum adanya dunia dan seisinya, sudah ada berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak durunge ana ning donya lan saisine, Rasulullah SAW sudah ada namanya terkenal di mana? Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah mulia itu di samping karena namanya, makanya nama itu penting. Apa arti sebuah nama? Penting nama niku. Nek jenengan gak ada yoga, lajeng dipun jenengan paringi jeneng sinten? Umpami Muhammad Mulyo, tapi kalau diberikan nama yang tidak baik, maka ketika menjadi orang terkenal, nggih sebutane ya aneh. Wong kok dijenengi apa? Nah, bila sampai gak iso ngomong, soalnya gak biasa ngomong ada. Nauzubillah. Makanya kalau kita punya nama yang baik, anak kita itu punya nama, ya. Nama itu adalah nisbu minat doa, bagian dari doa orang tua kepada anak-anak kita. Yang kedua, monggo dipun unjuk. Kalian mirengaken kula nek mirengaken nggih. Kita ngantuk. Mboten ngantuk nggih. Monggo. Napa pun telas. Nah, nyuwun malih telas. Ya Allah, luar biasa Pak Wahyu. Sambutannya luar biasa. Monggo ibu-ibu, biar tidak sia-sia beliau menyiapkan semuanya. Insya Allah yang paling banyak pahalanya adalah keluarga Pak Wahyu. Ya. Karena menyiapkan darabnya, menyiapkan panggungnya, menyiapkan kursinya, menyiapkan semuanya, apalagi snacknya yang banyak. Insya Allah semuanya manfaat dan barokah. Pertama karena namanya. Maka kalau kita punya nama baik, kita senang bahagia. Nami kulo saya, alhamdulillah Allah paling orang tua memberikan nama saya baik. Kita bersyukur. Jangan ganti-ganti. Nama orang tua ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya. Yang kedua karena khuluquh, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa namanya baik, tapi akhlaknya bejat. Naudzubillah. Kalau ada namanya soleh, tapi tukang apa? Adu doro, yo eman jenenge. Karena riyen niku wonten ya sak kampung kula niku namine soleh niku kathah. Ada 4 nonton. 4 bahkan 5. Ada yang jadi kapten dulu, sekarang sudah jadi nggak tahu pangkatnya apa. Bangga karena namanya sama dengan saya. Saya ikut ketularan pangkatnya karena namanya sama dengan saya. Tapi kalau ada salah satu yang kemudian namanya baik tapi akhlaknya tidak baik, maka akan mereduksi namanya sendiri. Ya, kasihan orang tua yang sing maringi nama api-api tapi kok akhlaknya mboten sae. Jadi karena akhlaknya Rasulullah SAW itu yang